Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Sandia. Kami akan mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok Sandia. Yang pertama ada Inggit sebagai pemateri, Fioren sebagai pemateri, Rizky sebagai pemateri, Selvia sebagai pemateri, saya Zahra sebagai pemateri dan moderator, yang terakhir Zalfa sebagai pemateri. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Dalam sehari-hari, produksi sering diartikan sebagai tindakan menghasilkan barang. Produksi adalah kegiatan menambah faedah, kegunaan atau nilai guna dari suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang dapat digunakan atau dijual kepada konsumen. Produksi barang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu produksi barang konsumsi adalah barang yang siap dikonsumsi, dan produksi barang modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Produksi jasa adalah proses penyediaan layanan yang tidak berwujud kepada konsumen, seperti pendidikan atau kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Produksi jasa dibagi menjadi 2, yaitu 1. Jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan, seperti perawatan dokter atau pengajaran dari seorang guru. Yang kedua, ada jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan, seperti pengangkutan, penggudangan, dan perbankan. Faktor-faktor dalam kegiatan produksi. Faktor produksi kualitas tenaga kerja. 1. Tenaga kerja terdidik. 2. Tenaga kerja terampil atau terlatih. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi keahlian. Ciri-ciri produksi. 1. Menghasilkan barang atau jasa. Tujuan utama produksi adalah menghasilkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Menggunakan sumber daya. Proses produksi melibatkan bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi. 3. Menambah nilai. Produksi mengubah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. 4. Berorientasi pada permintaan. Produksi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar. 5. Bertujuan menghasilkan keuntungan. Produsen melakukan produksi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan. Tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Tanpa kegiatan produksi, kebutuhan manusia banyak ragamnya ini akan sulit dipenuhi. Kalaupun dipenuhi, kuantitas serta kualitas benda pemuas kebutuhan tersebut tergolong sangat rendah. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Jenis-jenis distribusi secara umum. 1. Distribusi langsung. Produk dijual langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. 2. Distribusi semi langsung. Kombinasi antara distribusi langsung dan tidak langsung, di mana produsen menggunakan beberapa perantara untuk menjangkau konsumen, tetapi masih mempertahankan saluran langsung. 3. Distribusi tidak langsung, melibatkan satu atau lebih perantara, seperti distributor, grosir, atau pengecer, untuk menjual produk kepada konsumen. 4. Distribusi intensif. Produk dijual di sebanyak mungkin lokasi untuk mencapai konsumen yang lebih luas. 5. Distribusi eksklusif. Menetapkan satu atau beberapa pengecer untuk menjual produk di suatu wilayah tertentu. Ini sering digunakan untuk barang mewah atau produk dengan nilai tinggi. 6. Distribusi selektif. Menggunakan beberapa pengecer terpilih untuk menjual produk, menciptakan citra merek yang lebih eksklusif, dan kontrol yang lebih baik terhadap penjualan. Ciri-ciri distribusi. 1. Penyaluran barang hasil produksi. 2. Menggunakan alat transportasi seperti mobil, pesawat, atau kapal laut. 3. Melibatkan banyak pihak, baik itu produsen maupun konsumen. Tujuan distribusi.
menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah, memberikan jaminan proses produksi. Faktor yang mempengaruhi distribusi: faktor geografis, faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor politik dan hukum, faktor teknologi, faktor alam dan lingkungan. Distribusi mencakup 1. Pembelian, 2. Pemilihan dan pengelompokan barang, 3. Pembungkusan dan pengelompakan, 4. Pengundangan, 5. Pengangkatan dan pengangkutan. Mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Mata rantai distribusi dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Mata rantai sangat panjang, 2. Mata rantai panjang, 3. Mata rantai saluran distribusi agak pendek, 4. Mata rantai saluran distribusi pendek, 5. Mata rantai saluran distribusi sangat pendek. Mata rantai kegiatan distribusi. 1. Produsen, pihak yang memproduksi barang atau jasa. 2. Distributor atau pengecer, pihak yang membeli produk dari produsen untuk dijual kembali. 3. Perantara, termasuk agen yang membantu dalam menjual produk tanpa memiliki barangnya secara fisik. 4. Transportasi. Transportasi adalah pengiriman barang dari produsen ke distributor atau pengecer. 5. Penyimpanan. Penyimpanan adalah gudang untuk menyimpan produk sebelum distribusi ke konsumen. 6. Konsumen. Konsumen adalah pihak akhir dalam rantai distributor yang membeli dan menggunakan produk. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Tujuan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Yang pertama, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, semakin besar Yang 2, tingkat harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa mempengaruhi lingkungan konsumsi. Jika harga barang atau jasa naik, konsumsi mungkin akan mengurangi konsumsinya dan selera dan preferensi, kebutuhan dan keinginan individu berbeda-beda, tergantung pada selera dan preferensi mereka terhadap barang atau jasa tertentu. Ketersediaan barang dan jasa. Faktor ini berkaitan dengan apakah barang atau jasa yang diinginkan tersedia di pasar. Jika tidak tersedia, maka konsumsi tidak dapat mengurangi konsumsinya. Ciri-ciri benda konsumsi. Benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Benda yang dikonsumsi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan, manfaat, nilai ataupun volume benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur. Pembagian benda konsumsi. 1. Benda yang habis dalam sekali pemakaian. Contohnya adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. 2. Benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu relatif lama. Contoh, benda konsumsi kategori adalah pakaian, sepatu, tas, laptop, dan telepon genggam.